sebagai media tanam. Di sini ada sayuran dari dapur dan juga tumbuhan yang akan ditanam, dan ada juga daun sampah kering dan polybag dan tanah sekam dan pisau, dan ini juga ada air beras. Baik, selanjutnya kita akan melakukan cara-cara untuk memanfaatkan limbah organik sebagai media. Sebelum kita masuk ke dalam tahap praktek, kita mengetahui dulu apa arti dari sampah itu sendiri. Sampah adalah salah satu masalah terbesar di dunia saat ini, karena jumlahnya sangat banyak, namun belum ada cara yang efektif dan efisien untuk menanggulanginya. Terutama sampah berbahan plastik yang sulit diurai dan sampah non-organik lainnya. Beda halnya dengan sampah organik yang mudah diurai oleh beton. Memilah sampah organik dan non-organik merupakan cara yang tepat untuk membantu mengurangi penumpukan sampah yang terjadi saat ini. Selain memilah sampah organik dan non-organik, kita juga dapat mengolah sampah tersebut menjadi produk yang dapat digunakan kembali. Banyak cara pengolahan sampah, salah satunya dengan mengolah sampah sebagai media tanam. Nah, langkah-langkah membuat media tanam, yang pertama kita siapkan polybagnya dulu guys. Lalu dibuka, masukkan sampah yang sudah kering ke dalam air beras. Dikecil-kecilin ya guys. Media tanam merupakan komponen utama ketika akan bercocok tanam. Media tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Masukkan ke dalam, terus dimasukin ke sini. Secara umum, dalam menentukan media tanam yang tepat, media tanam harus dapat menjaga kelembapan daerah sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan unsur hara. Ketersediaan hara dapat diberikan berupa pupuk organik atau diberi campuran pupuk anorganik. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan organik umumnya berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu. Nah, setelah itu masukkan sayur-sayuran sampah dari dapur ke dalam air beras. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan sebagai media tanam diantaranya adalah arang, cacahan pakis, sabut kelapa, pupuk kandang, dan humus. Media tanam berbahan dasar organik mempunyai banyak keuntungan dibandingkan media tanah, yaitu kualitasnya tidak bervariasi, bobot lebih ringan, tidak mengandung inokulum penyakit, dan lebih bersih. Setelah tersusun seperti ini, maka kita akan memasukkan tanah sekam. Ini sudah tercampur dengan kulit padi ya guys, dimasukin. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibanding dengan bahan anorganik. Hal ini disebabkan bahan organik mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman. Selain itu, bahan organik juga memiliki pori-pori makro dan mikro yang hampir seimbang, sehingga sirkulasi udara yang dihasilkan cukup baik, serta memiliki daya serap air yang tinggi. Setelah itu masukin tumbuhan yang mau ditanam. Ini tumbuhan rambutan ini guys, bijinya ditanam. Nah, ini dia media tanamnya. Kita bisa siram ini menggunakan air, tapi jangan terlalu banyak ya. Wow. Kita dapat memulai dengan melakukan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Sebagai santri pondok pesantren, dapat memulai dengan mengelola sampah yang ada di pondok pesantren, utamanya limbah yang dihasilkan di dapur pondok. Kami dapat menggunakan sisa potongan sayur atau buah yang sudah tidak digunakan dan sampah daun kering sebagai bahan utama media bahan tanam.
Selain menggunakan sampah organik sebagai media tanam, kita dapat menggunakan air sisa cucian beras yang setiap hari dibuang percuma. Bukan tanpa alasan, melainkan air sisa cucian beras ini memiliki benefit yang lumayan banyak. Air sisa cucian tersebut dapat membantu beberapa hormon yang ada pada tanaman, sehingga bisa merangsang pertumbuhan pucuk daun, membawa makanan ke seluruh sel pada daun dan batang, dan mengandung zat pati. Cukup sekian pemanfaatan limbah organik sebagai media tanam. Semoga dapat membantu mengurangi sampah organik yang berada di sekitar lingkungan kita. Suma